Halo semua, perkenalkan nama saya Sandrina Tambunan, NIM 19101150, kelas S1.07E. Nah, di sini saya bakal membahas tentang percobaan gerak peluru menggunakan software simulation projectile motion. Tujuan dari percobaan ini yang pertama dapat memahami konsep gerak parabola ataupun gerak peluru, dan yang kedua dapat menghitung waktu, jarak, dan ketinggian peluru yang ditembakkan dengan variasi kecepatan awal, sudut tembakan, dan jenis benda. Alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama modul eksperimen projectile motion, yang kedua website simulation projectile motion, dan yang ketiga komputer atau laptop. Sebelum ke percobaan, saya akan membahas sedikit tentang gerak peluru. Gerak peluru ini merupakan salah satu gerak dua dimensi dan disebut gerak peluru karena gerak ini yang akan ditempuh oleh setiap peluru yang ditembakkan ke atas dengan membentuk sudut tertentu terhadap arah horizontal atau yang ditembakkan dengan sudut sembarang dari ketinggian tertentu. Nah, walaupun namanya gerak peluru, namun gerak tersebut tidak hanya digunakan untuk membahas peluru. Setiap benda yang dilempar ke atas dalam arah tidak vertikal atau ditembakkan dengan sudut sembarang dari ketinggian tertentu disebut melakukan gerak peluru. Ini merupakan salah satu gambar bentuk umum lintasan peluru yang ditembakkan dengan sudut elevasi theta terhadap sumbu datar. Nah, dalam percobaan ini akan mengukur tentang waktu titik puncak, kemudian jarak maksimum dan ketinggian maksimum. Nah, dalam percobaan ini juga terdapat 3 tabel hasil data. Yang pertama dengan variasi sudut awal tembakan, yang kedua dengan variasi kecepatan tembakan dengan sudut theta 45 derajat, dan yang ketiga kecepatan awal dengan V0 10 meter per sekon terhadap variasi. Kemudian langsung saja ke percobaannya. Ini merupakan tampilan awal halaman simulasi pet simulation pada percobaan projectile motion. Nah, di sini kita akan menggunakan bagian yang lab. Ini digunakan untuk tempat peluru yang bisa disetting dengan sudut awal tembakan, kemudian untuk menentukan kecepatan awal, digunakan untuk menembakkan peluru jika semua bagian sudah disetting sesuai dengan keperluan percobaan, dan ini digunakan untuk menunjukkan waktu, ketinggian, dan jarak dari peluru. Kemudian ini merupakan bagian jenis atau bola ataupun peluru yang akan dilakukan pada percobaan. Dengan tabel data pertama, kita mencari titik puncak, jarak maksimum, dan ketinggian maksimum pada saat kecepatan awal itu 10 meter per sekon dengan variasi sudut awal tembakan. Nah, untuk variasi sudut awal tembakan yang pertama yaitu 30 derajat. Kemudian kita tembak dengan kecepatan 10 meter per sekon, kita tembakkan. Untuk waktu titik puncak yang didapat yaitu 0,51 second dengan ketinggian maksimum 1,27 meter serta jarak maksimum yang didapat yaitu 8,83 meter. Kemudian untuk sudut 45 derajat, waktu titik puncak yang didapat yaitu sekitar 0,72 second dengan ketinggian maksimum 2,55 meter dan jarak maksimum yang didapat yaitu 10,19 meter. Untuk sudut yang ketiga yaitu 60 derajat, kita tembakkan. Untuk waktu titik puncak yang didapat yaitu 0,88 second untuk ketinggian maksimum 3,82 meter serta jarak maksimum yang dilalui yaitu 1,8,83 meter. Untuk sudut 75 derajat, waktu titik puncak yang didapat yaitu sekitar 0,98 second dengan ketinggian maksimum 4,75 meter
dan jarak maksimumnya itu 5,1 meter. Pada sudut 90 derajat kita tembakkan. Waktu titik puncak yaitu 1,02 second dengan ketinggian maksimum 5,1 meter dan jarak yaitu 0. Jadi dengan tabel data yang kedua, di sini kita mencari waktu titik puncak, jarak maksimum dan ketinggian maksimum pada saat sudut tembakan yang diberikan yaitu 45 derajat dengan variasi kecepatan tembakan itu berbeda-beda. Yang pertama yaitu kecepatan awal 5 meter per second. Dengan sudut 45 derajat kita tembakkan. Nah, waktu titik puncak yang didapat yaitu sekitar 0,36 second dengan ketinggian maksimum 0,64 meter dan jarak maksimum yaitu 2,55 meter. Kemudian untuk kecepatan 10 meter per second tembakan. Untuk waktu titik puncak yaitu sekitar 0,72 meter dengan ketinggian maksimum yaitu 2,55 meter dan jarak maksimum yaitu sekitar 10,19 meter. 10,19 meter. Untuk kecepatan awal 15 meter per second kita tambahkan. Waktu titik puncak yang didapatkan yaitu 1,08 second 08 second dengan ketinggian maksimum 5,73 meter dan jarak maksimum yaitu sekitar 22,94 meter. Kemudian pada kecepatan awal 20 meter per second waktu titik puncak yang didapat yaitu 1,44 second dengan ketinggian maksimum 10,19 meter dan jarak maksimumnya sekitar 47,77 meter. 40,77 meter. Kemudian yang terakhir dengan kecepatan awal 25 meter per second tembakan pelurunya. Untuk waktu titik puncak yang didapat yaitu sekitar 1,8 second dengan ketinggian maksimum 15,93 meter dan jarak maksimumnya yaitu 63,71. Ya, kita mencari titik puncak, jarak maksimum dan ketinggian maksimum pada saat sudut tembakan itu 45 derajat dan kecepatan awal 10 meter per second terhadap variasi jenis benda. Nah, jadi di sini kita menggunakan 5 jenis benda. 5 jenis benda di sini kita dapat menentukan jenis benda apa yang akan dipakai pada saat percobaan. Untuk percobaan pertama kita menggunakan cannonball dengan massa 17,60 kg. Kemudian kita tembakkan. Untuk waktu titik puncak yang didapat yaitu 0,72 second dengan ketinggian maksimum 2,55 meter dan jarak maksimum 10,19 meter. Untuk jenis benda yang kedua itu ada golf ball dengan massa 0,05 kg. Kemudian kita tembakkan.
untuk waktu titik puncak yaitu 0,72 second dengan ketinggian maksimum 2,55 meter dan jarak maksimum 10,19 meter. Untuk jenis benda yang ketiga ada baseball dengan massa 0,15 kg. Kemudian ketembakan pelurunya waktu titik puncak yaitu 0,72 second dengan ketinggian maksimum 2,55 meter dan jarak maksimum 10,19 meter. Kemudian untuk jenis benda yang keempat ada football dengan massa 0,41 kg. Massa benda 0,41 kg dengan waktu titik puncak yaitu 0,72 second dan ketinggian maksimum 2,55 meter serta jarak maksimum yaitu 10,19 meter. Kemudian untuk percobaan yang kelima menggunakan jenis benda yaitu tengsal dengan massa 42 kg. Kemudian tembakan pelurunya waktu titik puncak yaitu 0,72 second dengan ketinggian maksimum 2,55 meter dan jarak maksimum yaitu sekitar 10,19 meter. Selanjutnya kita menghitung hasil percobaan dengan menggunakan teori yang ada pada gerak peluru. Nah, ini pada lembar data pertama hasil percobaan yang telah dilakukan tadi. Kemudian kita menghitung waktu titik puncak ke jarak maksimum dan ketinggian maksimum dengan persamaan yang ada. Pertama kita menghitung waktu titik puncak pada sudut 30 derajat dengan persamaan TP sama dengan V0 sin theta per G. Nah, dia di sini bisa menggunakan 10 meter per second kuadrat atau 9,8 meter per second kuadrat. Nah, kemudian V0 sin theta sama dengan 10 sin 30 derajat sesuai dengan sudut tembakan per 9,8 sama dengan 0,51 second. Kemudian pada sudut 45 derajat TP sama dengan V0 sin theta per G sama dengan 10 sin 45 derajat per 9,8 sama dengan 0,71 second. Kemudian untuk jarak maksimum kita menggunakan persamaan R sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G pada sudut 30 derajat sama dengan 10 kuadrat sin 2 kali 30 derajat per 9,8 sama dengan 8,77 meter. Kemudian pada sudut 45 derajat R sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G sama dengan 10 kuadrat sin 2 kali 45 derajat per 9,8 sama dengan 10,2 meter. Begitu juga dengan sudut lainnya. Kemudian yang ketiga menghitung ketinggian maksimum pada sudut 30 derajat dengan persamaan H maksimum sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G sama dengan 10 kuadrat sin kuadrat 30 derajat per 2 kali 9,8 sama dengan 100 dikali 1/4 per 2 kali 9,8 sama dengan 1,27 meter. Kemudian pada sudut 45 derajat H maksimum sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G sama dengan 10 kuadrat sin kuadrat 45 derajat per 2 kali 9,8 sama dengan 100 kali setengah per 2 kali 9,8, maka hasilnya yaitu 2,55 meter. Selanjutnya pada lembar data yang kedua dengan sudut tembakan 45 derajat dengan variasi kecepatan tembakan, dan kita menghitung waktu titik puncak menggunakan persamaan yang sama. Nah, pada
Percobaan pertama 5 meter per second, TP sama dengan V0 sin theta per G sama dengan 5 dikali sin 45 derajat per 9,8 sama dengan 0,35 second. Kemudian yang kedua, pada kecepatan awal 10 meter per second, TP sama dengan V0 sin theta per G sama dengan 10 sin 45 derajat per 9,8 sama dengan 0,71 second. Kemudian yang kedua, menghitung jarak maksimum pada sudut awal kecepatan awal 5 meter per second. R sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G sama dengan 5 kuadrat sin 2 4 kali 45 derajat per 9,8 sama dengan 2,55 meter. Kemudian pada kecepatan awal 10 meter per second, R sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G sama dengan 10 kuadrat sin 2 dikali 45 derajat per 9,8, maka hasilnya sama dengan 10,20 meter. Dan yang ketiga, menghitung ketinggian maksimum dengan kecepatan awal 5 meter per second. H maksimum sama dengan V0 kuadrat sin 2 sin kuadrat theta per 2G sama dengan 5 kuadrat sin kuadrat 45 derajat per 2 kali 9,8 sama dengan 25 dikali 1 per 2 per 2 kali 9,8 sama dengan 0,63 meter. Pada kecepatan awal 10 meter per second, hasil yang didapat yaitu 2,55 meter. Lanjut pada lembar data yang ketiga, dengan sudut tembakan yaitu 45 derajat dan kecepatan awal 10 meter per second yang telah ditetapkan terhadap variasi jenis benda. Kemudian yang pertama, kita menghitung waktu titik puncak dengan persamaan yang sama pada hasil data yang pertama. Pada jenis benda cannonball, kita mendapat waktu titik puncak yaitu sekitar 0,71 second, pada golf ball 0,71 second. Begitu juga dengan jenis benda yang lain. Kemudian pada jarak maksimum, pada cannonball R sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G sama dengan 10 kuadrat sin 2 kali 45 derajat sama dengan 9,8 sama dengan 10,20 meter. Kemudian begitu juga dengan jenis benda yang lain dengan nilai yang sama. Dan ketiga, menghitung ketinggian maksimum pada benda cannonball. H maksimum sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G sama dengan 10 kuadrat sin kuadrat 45 per 2 kali 9,8 sama dengan 25 dikali 1 per 2 per 2 kali 9,8 sama dengan 2,55 meter. Pada golf ball juga mendapat hasil 2,55 meter. Dan begitu juga dengan jenis benda yang lain. Nah, dari percobaan yang gerak peluru yang telah kita lakukan tadi, kita dapat menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, pada lembar data 1 dapat dibuktikan bahwa sudut dengan kecepatan yang sama mempengaruhi besar suatu waktu saat peluru mencapai puncak dan mempengaruhi besar jarak maksimum peluru dan ketinggian maksimum dari peluru tersebut. Kemudian pada lembar data kedua, dengan kecepatan awal yang berbeda dan sudut tembakan 45 derajat, kita dapat menyimpulkan bahwa semakin cepat kecepatan awal peluru dilontarkan, maka waktu titik puncak akan semakin besar, jarak maksimum yang ditempuh akan semakin jauh, dan ketinggian maksimum yang dicapai juga akan semakin tinggi. Dan dapat dikatakan bahwa nilai dari kecepatan awal sangat berpengaruh dibandingkan dengan sudut awal. Kemudian pada lembar data ketiga, dengan sudut tembakan 45 derajat, kecepatan awal 10 meter per second terhadap variasi jenis benda, kita dapat menyimpulkan bahwa jenis benda dengan perbedaan massa benda yang memiliki kecepatan awal dan sudut yang sama tidak mempengaruhi besar kecilnya suatu nilai pada waktu saat peluru mencapai titik puncak, jarak maksimum peluru, dan ketinggian maksimum. Nah, dari percobaan yang kita lakukan dapat disimpulkan bahwa hasil pengukuran yang dilakukan sama dengan hasil perhitungan menggunakan rumus ataupun persamaan sesuai dengan teori pada gerak peluru.
Sekian dari video saya pada percobaan ini, semoga dapat membantu untuk kedepannya. Terima kasih.